Sebetulnya kalau Mahathir Muhammad ini marah guys. Sebetulnya memang Anwar itu sudah menggadaikan negaranya. Dan udah gue berulang kali bilang, lu kalau lihat isi perjanjian antara Malaysia dengan Amerika Serikat sangat timpang. Perjanjian perdagangan timbal balas ART dimeterai antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS Oktober tahun lalu tidak lagi terpakai. Salam, rancaknya Malaysia. Malaysia putuskan mundur dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Guys, Malaysia baru aja membatalkan perjanjian dagang mereka dengan Amerika. Sumpah ini gokil banget. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih dengan saya, Merbat TV. Ya, Merbat TV. Channel ini channel utama daripada banyak channel, kurang lebih 3 channel lah teman-teman ya. Yang sudah subscribe kepada channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman ya, di sini ada sebuah video yang ingin saya reaction dengan teman-teman, yang ingin saya tonton bersama teman-teman. Video ini bertajuk tentang cakap Malaysia budak Amerika. Benik dan geng koyak Malaysia putuskan perjanjian dengan Amerika. Dan geng koyak Malaysia putuskan perjanjian dengan Amerika ini. Cakap Malaysia budak Amerika Benik. Benik mengatakan Malaysia adalah budak Amerika. Padahal geng koyak Malaysia putuskan perjanjian dagang dengan Amerika. Keberanian Malaysia patut diajukan jempol teman-teman ya. Si Benik ini otaknya muter gini ya teman-teman ya. Gak jelas lah pokoknya si Benik mantraguna lah. Oke, biar tidak lama-lama dan tidak membuang masa, kita tonton bersama videonya. Let's go. Assalamualaikum Bosku. Waalaikumsalam Kalian masih ingat Bosku. gak Duku ada yang bilang perjanjian antara PMX dengan Amerika, Malaysia auto jadi budak Amerika. Yaitu adalah pernyataan Benix dan kemudian pakar ekonomi TikTok juga mengatakannya. Dan sekarang lihatlah, Malaysia adalah negara pertama yang berani memutuskan perjanjian dengan Amerika. Indonesia nggak akan berani karena udah masuk BOP-nya Donald Trumpet. Benix dan pakar ekonomi TikTok auto koyak dengan fakta ini. Pasti mereka sekarang menggigil berjamaah. Gila nih, Mbah Dukun makan duren. Malaysia berani keren. Pertanyaannya sekarang siapa yang jadi budak Amerika ya? Aja sebetulnya kalau Mahathir Muhammad ini marah guys. Sebetulnya memang Anwar itu sudah menggadaikan negaranya. Dan udah gue berulang kali bilang, lu kalau lihat isi perjanjian antara Malaysia dengan Amerika Serikat sangat timpang. Bukan seperti dua negara yang berdaulat duduk sepakat sama tinggi. No, timpang. Teman-teman tahu, lu lihat di sini Malaysia itu apa? Mereka harus mempermudah perdagangan, arus barang dan jasa Amerika Serikat masuk ke Malaysia. Mereka harus mempermudah bisnis pengusaha Amerika. Mereka bahkan ya Malaysia nggak boleh ngasih pajak buat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berbisnis ke sana. Bahkan sampai termasuk produk-produk digital Amerika, Facebook, Instagram, Netflix dan lain sebagainya. Kalau mau dagang di Malaysia nggak boleh kena pajak. Gila nggak? Betul-betul sadis ini Malaysia di kosan nih. Yang lebih ngeri lagi ya, Malaysia itu juga diwajibkan membuka pasarnya. Dan mereka wajib menghapus hambatan-hambatan dagang yang akan mempersulit pengusaha Amerika Serikat. Dan Malaysia juga wajib membuka arus data keluar. Dan mereka harus memberikan data itu kepada Amerika Serikat. Malaysia juga wajib memfasilitasi investasinya Amerika dan membuka data-data BUMN-nya Malaysia sendiri. Jadi nggak ada lagi yang rahasia di sana. Even perusahaan yang milik negara Malaysia sendiri, mereka harus mau diobok-obok sama Amerika Serikat. Dan Malaysia juga diwajibkan untuk mengikuti perintah Amerika Serikat kalau ada sanksi atau ada kontrol ekspor atau ada sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan keamanan Amerika Serikat. Malaysia itu harus inline. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Cina, Malaysia tidak boleh berdagang dengan Cina. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Iran, Malaysia tidak boleh berdagang dengan Iran. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Rusia, Malaysia juga wajib bermusuhan dengan Rusia. Jadi dari sini udah bisa lihat bahwa tidak adil, tidak ada kesetaraan antara perjanjian dagang itu. Dan simpel aja, kita udah ngukur soal perjanjian, nah ada namanya hak dan kewajiban. Dan lu tahu apa yang diwajibkan dilakukan oleh Malaysia? Itu ada 49 kata. Shall, Malaysia shall do this, Malaysia shall do that, Malaysia shall buy this, Malaysia harus beli pesawat. Tadi kata si Anwar Ibrahim, Malaysia harus invest $70 billion. Fuck
stupid Malaysian. Tapi lu tahu kewajiban Amerika Serikat itu cuma ada 10 dalam perjanjian itu. Jadi udah timpang ini guys. Udah 5 kali lipat lebih banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh Malaysia. Makanya jangan heran kalau Benix itu bilang kita dikhianati sama Malaysia. Asia Tenggara dikhianati sama Malaysia. Dan Cina harus plototin ini baik-baik. Ini udah salah satu bentuk intervensi lahirnya negara baru di Asia Tenggara yang merupakan boneka dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Boneka resmi Amerika Serikat. Enggak. Malaysia bukan boneka. Faktanya sampai detik ini Malaysia tetap menentang agresi-agresi yang dilakukan oleh Amerika ke Iran, teman-teman ya. Tidak tanggung-tanggung mengatakan ini adalah biadab, ini adalah laknat dan sebagainya. Berani Malaysia. Dan bahkan perjanjian dengan Amerika saja diputuskan secara berani. Gak kayak Indonesia. Asli budak daripada Amerika dan Israel. Si Benik ini, Benik. Bahaya ini, betul-betul bahaya. Karena Asia Tenggara harusnya netral. Yang lebih ngeri lagi, ini ternyata bisa berdampak juga sama Indonesia guys. Pengkhianatan Malaysia ini berdampak ke Indonesia. Kalau penasaran kok bisa, makanya lu jangan skip video ini. Karena kita bakal bahas ini di akhir video ini. Tapi satu hal yang paling pasti, dalam beberapa hari belakangan ini sedang terjadi dinamika. Pejabat-pejabat di Amerika Serikat melihat bahwa, kita bisa kok ngangkangin negara Asia Tenggara yang namanya Malaysia. Mereka mau kok jadi budak kita. Berarti Indonesia harusnya jadi budak kita juga. Ternyata guys, Duta Besar Amerika Serikat ternyata followernya Benix juga. Dan dia melihat bahwa ternyata perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu sangat-sangat menguntungkan Indonesia. Sehingga kemudian hari Amerika Serikat merasa kecelek, gue kena tipu nih. Ternyata Indonesia sangat diuntungkan. Ya terbukti dari kemarin lu lihat banyak pabrik-pabrik yang pindah dari Bangladesh, pindah dari India, pindah dari Vietnam, pindah dari Thailand, bahkan pindah dari Cina ke Indonesia. Karena melihat Indonesia sangat diuntungkan dengan tarif ini. Beda dengan Malaysia yang sangat diinjak-injak. Nah, sekarang baru Amerika Serikat. Bener ini si Benix. Amerika Serikat dikadalin guys. Dan mereka sakit hati sehingga mereka mengancam untuk membatalkan kesepakatan itu. Jadi sekarang kesepakatan kita, Indonesia, yang sangat menguntungkan Indonesia terancam batal. Kok bisa? Hubungannya apa sama si Malaysia ini, si pengkhianat bangsa ini? Ternyata guys, perilaku Malaysia yang menggadaikan negaranya itu membuat hati Paman Sam terinspirasi. Mereka termotivasi untuk melakukan penekanan yang sama dengan Indonesia. Jadi pejabat Gedung Putih yang namanya Jamieson Greer itu udah ngasih tahu bahwa Indonesia itu harus ikut perjanjian model baru dengan gaya Malaysia. Dan harus mau menyetujui, membuat komitmen yang mengikat bahwa kita harus negosiasi ulang dengan Amerika Serikat dan kita harus bikin kesepakatan baru yang intinya Donald Trump marah besar. Donald Trump pengen renegosiasi. Donald Trump pengen mendorong Indonesia untuk ikut menambah klausul-klausul baru, pasal-pasal baru yang intinya dapat membatasi hubungan Indonesia dengan Cina. Padahal Cina salah satu investor asing terbesar di tanah air. Perjanjian perdagangan timbal balas ART dimeterai antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS Oktober tahun lalu tidak lagi terpakai. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, ia berikutan keputusan Mahkamah Agung negara itu membatalkan langkah tarif diperkenalkan Presiden Donald Trump. Ini baru berani teman-teman, berani sekelas Amerika. Malaysia dengan tegas memutuskan perjanjian dagang dengan Amerika. Datuk Seri Johari menjelaskan, Malaysia dikenakan tarif 19% dalam ART yang ditandatangani tahun lalu. Namun, apabila ia tidak terpakai, tarif sementara 10% dikenakan ke atas semua import termasuk dari Malaysia di bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan. Untuk 5 bulan pertama ini dia pakai Seksyen 122. Itu adalah temporary untuk dikenakan tarif. So kita dulu masa kita buat ART tu kita kena 19%. Jadi bila null and void tak ada lah. So sekarang ni dia pakai Seksyen 122, dia letak kat Malaysia ni 10%. Tapi dalam masa 5 bulan ni dia akan review untuk pakai under Seksyen 301.
Empat perkara yang akan dinilai Washington ialah sama ada wujud lambakan produk di pasaran melalui lebihan kapasiti pengeluaran dimiliki negara. Ini selain perkara berkaitan perundangan buruh, alam sekitar dan subsidi. Barangan yang diimport Malaysia dari negara ketiga juga perlu mengikut syarat ditetapkan menerusi empat perkara itu. Jelasnya, penilaian itu juga tidak hanya terpakai kepada Malaysia tetapi dilaksana kepada 60 negara lain yang berdagang dengan Amerika Syarikat. Kerajaan sebelum ini dilaporkan menilai perkembangan dasar terkini Washington termasuk mengkaji implikasi berhubung tindakan terbaru Amerika Syarikat. Salam rancaknya Salam. Malaysia putuskan mundur dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Anwar Ibrahim memang beda. Walau dia bukan militer, tapi dia punya nyali demi rakyat. Ya, meskipun bukan berasal daripada tentara militer, Anwar Ibrahim tidak sepecundang dan sepenakut presiden yang berasal daripada Indonesia yang pengalamannya di dalam militer luar biasa tuh. Gila. Dia berani batalkan perjanjian semua tarif dengan Amerika Serikat. Beda ya dengan negara tetangganya. Kalau tetangganya Malaysia malah bertekuk lutut. Ini mungkin yang mau dikatakan Pak Anwar Ibrahim untuk negara tetangganya. Orang kalau doyan pidato bicara something, sebenarnya dia merasa nothing. Namun haus pujian. Begitu kira-kira. Guys, Malaysia baru aja membatalkan perjanjian dagang mereka dengan Amerika. Sumpah ini gokil banget. Malaysia bisa seberani ini setelah ada keputusan Mahkamah Agungnya Amerika yang membatalkan kebijakan tarif Trump. Jadi secara landasan hukumnya pun kebijakan tarif Trump ini tuh questionable. Argumen Malaysia valid di sini. Memang Amerika itu negara yang kuat. Kemarin tuh banyak yang ketar-ketir gitu, banyak yang nakut-nakutin. Nanti kalau kita gak nurut sama Trump, tarif kita bisa naik bang 200%, 300%. Ya yang kayak gitu-gitulah. Cuman kan gak sesederhana itu guys. Trias politika di Amerika tuh masih jalan. Semua kebijakan Trump itu ada yang ngawasin dan ngoreksi. Belum lagi gejolak politik di Amerikanya sendiri pun ya lagi gak stabil. Sekarang pertanyaannya gini, apakah pemerintah kita bisa seberani Malaysia? Karena perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika tuh sangat tidak adil. Ruginya lebih banyak ke Indonesia. Udah banyak kok para ahli dan akademisi dari kampus-kampus yang mengkritik hal ini. Beranikah Indonesia seperti Malaysia yang memutuskan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat? Karena berbeda pemimpin, beda pula cara berpikirnya. Ini Perdana Menteri Malaysia betul, Bang. Gawat nih, terlalu berani menjadikan Malaysia negara pertama yang berani membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Indonesia saya rasa di bawah pimpinan Prabowo tidak berani, tapi mungkin saja Prabowo berani. Kenapa Malaysia membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat? Ya, karena Amerika Serikat dasar hukum tarif ini tidak sesuai lagi. Jadi karena Malaysia ini menganggap, oh saya tidak perlu tergantung kepada Amerika Serikat. Iya, diputuskanlah. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia ini sangat bergantung kepada Amerika Serikat? Nah, ini harus dijawab teman-teman. Karena kita lihat Amerika Serikat sekarang tidak disegan lagi oleh negara-negara Eropa. Mulai dari Spanyol tidak memberikan ruang untuk pokoknya tidak memberi tempat lah untuk Amerika Serikat. Dan siapa lagi? Jerman, NATO menolak untuk bersekutu membantu Amerika Serikat. Tapi yang hanya tunduk kepada Amerika Serikat itu hanya PBB tonton dia. Masih ada di sekutu Amerika. Dan Indonesia itu bukan ada di sekutunya, bukan sekutunya tapi budaknya kalau Indonesia. Menyerang Iran di Selat Hormuz. Maaf teman-teman, apakah kalian masih menganggap Amerika Serikat ini negara adidaya atau polisinya dunia? Ini
buat Malaysia patut dianjungi jempol. Hebat Malaysia, ya kan? Apakah Indonesia berani atau Pak Prabowo berani? Malaysia tolak perundingan kembali kesepakatan dagang dengan Amerika, guys. Keputusan ini diambil karena melihat ketidakpastian politik dan hukum atas kebijakan dagang Amerika. Ini merupakan tindakan yang berani diambil oleh Malaysia. Dan aku dengar-dengar Malaysia ini adalah negara yang pertama menolak kesepakatan dagang dengan Amerika. Sebelumnya Malaysia dikenakan tarif 47%, lalu menjadi 24%, kemudian turun kembali jadi 19%. Kesepakatan itu membuat Malaysia harus mengorbankan akses pasar yang luas kepada kebijakan Amerika. Dengan batalnya dasar hukum perdagangan, maka membatalkan kesepakatan dari perdagangan itu. Pertama di dunia, Malaysia resmi mundur dari perjanjian perdagangan AS. Negara ini resmi keluar dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Jadi yang pertama di dunia berani mundur dari kesepakatan modal tarif. Negara di Asia yang berani membatalkan perjanjian atau mundur dari perjanjian Amerika adalah Malaysia. Bagaimana dunia tidak mau terkejut? Sekecil Malaysia melawan negara adidaya yang besar seperti Amerika loh. Timbal balik Washington. Padahal sebelumnya Malaysia sudah kasih banyak konsesi, buka akses pasar, turunin tarif, bahkan rela kompromi kebijakan. Tapi semuanya berubah setelah Mahkamah Agung AS membatalkan dasar hukum tarif Trump. Hasilnya, negara yang punya perjanjian sekarang diperlakukan sama saja dengan yang tidak punya. Artinya, sudah bayar mahal, tapi keuntungannya nol. Yang lebih panas, tekanan dari AS tetap jalan, investigasi baru tetap diluncurkan. Ini bikin banyak negara mulai mikir ulang, buat apa ikut perjanjian kalau ujungnya tetap ditekan? Langkah Malaysia ini bisa jadi awal efek domino. Pertanyaannya, siapa negara berikutnya yang berani ikut keluar? 5 bulan lalu, waktu Amerika memaksakan tarif dagangnya ke negara-negara luar, termasuk Malaysia, Indonesia, dan lain-lain, Malaysia juga memutuskan untuk bertanda tangan dengan Trump, ya, pada bulan Oktober. Tapi Malaysia baru aja menyatakan perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Amerika batal, nggak ditangguhin, nggak dalam peninjauan, nggak dalam pertimbangan, tapi langsung batal. Nggak ada tunda-tunda lagi. Yang menyatakan itu Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kesepakatan itu ditandatangani itu 5 bulan lalu itu waktu KTT ASEAN Summit. Berani banget ya Malaysia, keren. Nah bos, Keren, itulah Malaysia. Indonesia yang perlu Indonesia tiru dan contoh Malaysia. Negara sekecil Malaysia loh tidak pernah tunduk kepada Amerika. Negara sekaya Indonesia, sebesar Indonesia berputut lutut ini. Penakut teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like terlebih dahulu, komen juga, dan jangan lupa share. Please yang belum subscribe terlebih dulu channel daripada Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.